Bapak Ibu dan kaum muda, remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dan juga anak-anak sekolah minggu. Firman Tuhan yang menyapa kita diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 sampai dengan 37. Kita bisa baca, Bapak Ibu, kita bisa ikuti firman Tuhan yang menyapa kita, baik dalam bahasa Batak maupun dalam bahasa Indonesia seperti yang telah kami sediakan. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa, dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian bunyi firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini. Saudara-saudari, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya membuat topiknya menjadi jemaat yang bersekutu, yang bersaksi, dan yang melayani. Ketika disebutkan, kalau saya bertanya kepada kita semua Bapak Ibu, sudah berapa lama menjadi pengikut Kristus? Sudah berapa lama menjadi orang Kristen? Saya pikir kita akan mudah menjawabnya. Ada yang mungkin berkata sejak saya bayi. Ada mungkin yang berkata setelah dewasa. Itu bisa juga. Atau mungkin jawaban yang lain. Tetapi ketika kita dipertanyakan hal yang sangat mendasar, kira-kira untuk apa Kristus menjadikan kita menjadi pengikutnya? Tidak sekedar sudah berapa lama, tetapi pertanyaan yang paling pokok adalah untuk apa? Ada tujuan kira-kira. Ahado na pinangido ni Kristus ketika memanggil kita menjadi pengikutnya. Karena apa? Karena ini sangat mendasar di tengah-tengah kehidupan kita, di dalam diri kita, di dalam keseriusan kita untuk boleh membangun persekutuan dengan Kristus. Adong nama dok ba ngasong oni siano pukui na useng dagi ba binoto deh. Ya dari situ sudah dari opung kami, dari opung saya, dari orang tua saya. Tikos deh dang harung nasala di siamang dot inang ade. Dot nawo sebulung. Tetapi pertanyaan yang tadi adalah untuk apa kira-kira? Ketika kita sudah tahu untuk apa dan apa maksud dan apa keinginan, apa yang diinginkan oleh Kristus ketika memanggil kita
menjadi pengikutnya. Supaya apa? Supaya kita boleh memahami dengan benar, tidak lagi hanya sebatas menjadi orang Kristen secara biologis, karena opung saya, orang tua saya, kemudian sampai kepada saya, kemudian kepada anak saya, kemudian kepada cucu saya. Tetapi yang paling pokok, paling mendasar adalah menjadi pengikut Kristus yang betul-betul paham tentang imannya, tentang keyakinannya. Dia mengerti dengan baik mengapa dia menjadi Kristen, mengapa dia menjadi pengikut Kristus. Itu yang bisa kita lihat dari tritugas panggilan gereja. Tentu ketika dipertanyakan apakah tritugas panggilan gereja ini menjadi sesuatu, jawaban yang mudah Bapak Ibu. Apa itu kita mau mengatakan berkoinonia? Apa itu bersekutu? Benar. Apa itu yang kedua adalah bersaksi? Benar. Yang ketiga adalah berdiakonia, melayani. Dan tidak ada yang salah dengan ketika dipertanyakan itu. Kita semua pasti paham, kita semua pasti tahu dengan tritugas, 3 tugas panggilan gereja. Dan siapakah gereja itu? Adalah kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Boy do tarbigi amang do tinangate, nang pedongata majaha di san. Jelas do sahatu pudi amang situa. Mana tahu saya boto operator niahata, jelas do namang. Ketika dikatakan dengan tritugas panggilan gereja yang tidak bisa terpisahkan, apakah itu? Yaitu bersekutu. Di dalam kehidupan orang yang percaya itu harus terbangun di dalam dirinya adalah kerinduan untuk bersekutu di tengah-tengah kehidupan jemaat itu, di tengah-tengah kehidupan bergereja. Di dalam persekutuan itulah menjadi dasar kita untuk boleh membangun kekuatan iman kita. Dengan kerinduan kita bersekutu, itu yang dikatakan dalam kitab Roma, dengan mendengarlah maka tumbuh iman kita. Bohado neng terbangun aporsyao namang dotinang. Bagaimana mau terbangun iman Kristen yang tangguh, yang kokoh, yang kuat kalau dia mengabaikan persekutuan dengan Tuhan? Tidak mungkin. Karena itu kita mau dipanggil, kita mau diajak, yang pertama adalah hidup di dalam kerinduan untuk bersekutu. Dia mai partang yang ngata baru mamang dot inangate ulu nangi bah nar nasalpu nar rewi partang yang ado hami gabungan 5 sektor 2.4 alai 20 do narok. Amang dot inang itu sudah gabungan dot napa sebulung. Itu sudah gabungan 20 halak. Nah. Jadi boharo kita, bagaimana kita mau mengatakan ingin membangun kekuatan iman kalau kita tidak ada kerinduan untuk boleh bersekutu, untuk boleh bersama-sama. Ulura mungkin akan dalam siai, babai na namang alan situasi itu pe, babai itu pe ni pahaman dengi, alai biak sudut no posu, ai dia tu nain darwa, ai na sorry kok do bersekutu naroha. Nah, itu yang bisa kita lihat pembelajaran yang begitu hebat dari jemaat mula-mula di tengah-tengah kehidupan persekutuan mereka. Ada atmosfer persekutuan yang luar biasa dan begitu kuat di tengah-tengah jemaat. Padahal pada waktu itu mereka sedang mengalami tantangan, rintangan, bahkan bukan main-main Bapak Ibu. Ketika para rasul memberitakan Kristus, maka bagian mereka adalah masuk penjara. Alaya mang dotinang dang mabir nasida. Kamu kalau kita baca di pasal 4 ayat 1 itu sampai dengan 22. Bagaimana perdebatan Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama, dan ketika mereka tahu
bahwa Petrus dan Yohanes masuk dalam penjara. Kemudian apa yang terjadi? Bahwa pasal 4 ayat 23 sampai 31, jemaat itu berdoa. Berdoa, buah dari persekutuan Amang Dot Inang. Berdoa, lalu apa yang terjadi? Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Kalau kita bisa membaca lagi pasal 5 ayat 17 sampai 25, disebutkan rasul-rasul dilepaskan dari penjara. Mereka juga dalam penjara. Demikian juga pasal 5 ayat 26 sampai dengan 42, kemudian bagaimana rasul-rasul di hadapan mahkamah agama dan berikutnya. Artinya mereka berada di bawah ancaman intimidasi, tetapi tidak mengurangi semangat dan kekuatan mereka bersekutu Amang Dot Inang. Wah, luar biasa. Masih holdo nasida. Mereka rindu sekali untuk boleh bersekutu. Nah, sehingga disebutkan walaupun tadi di dalam penjara, mereka disebutkan di ayat 32, dan mereka sehati dan sejiwa. Mereka tidak takut. Iman mereka tidak bisa diteror. Iman mereka tidak bisa diintimidasi. Walau para rasul di penjara, tetapi tidak mengurangi semangat mereka untuk boleh bersekutu, untuk boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, tetapi bahkan mendoakannya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan itu yang disebutkan di pasal 2 ayat 46, ketika disebutkan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Bapak Ibu, iman dibentuk secara bersama-sama. Kita lihat dalam Alkitab, tidak ada orang yang percaya yang hidup terpencil atau terisolasi, tetapi justru terkoneksi, terhubung satu dengan yang lain. Bukan kemudian lalu pergi bertapa ke sana supaya iman saya kuat, kemudian saya hanya berada di sini dan menyendiri di sana. Dakya dong masa Mang Dot Inang, lihat dalam Alkitab. Tetapi bersama-sama membangun persekutuan dan boleh saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu yang disebutkan oleh kitab para rasul tadi dengan perkataan sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun di tengah-tengah kehidupannya yang menjadi egois. Mereka saling membangun, mereka saling menopang, mereka saling mendukung untuk membangun, memperkokoh imannya. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, ketika pada saat itu pasti ada yang takut dan khawatir. Oleh Mang Dot Inang, pasti deh. Kira yang berkata, wah, ay haro kapostel nggak masuk penjara be, buana mahita. Atar sarupa songonak kasisiani ketika Yesus sedang takut, bah, sedangkan Tuhan kita sudah ditangkap, bah, ay buana mahita. Anggo hita selesai nama hita, anggo hita mati mahita. Dotak kenasing, kita juga akan mengalami siksaan. Mereka gentar dan takut, saya yakin pasti ada yang seperti itu, tetapi itulah peranan satu dengan yang lain yang bisa saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung di dalam kehidupan persekutuan. Itu yang pertama Bapak Ibu. Karena itu mari tapi kita kitik tingate. Romah hita adong ama adong ahdo pete musing. Pertanyaan sektor do punguan ina te. Dakola nikon ina parari Kamis buiro tu punguan ina. Bari kebaktian ipe bui do mulai dok do kebetulan suaraku suara emas inna parjolo mamula babui do dakpala buah. Manang songonau suara 5 dungi dakwat tu sikur apal holan bersekutu nina banauli deh. Tidak apa-apa, penting menjadi bagian jalan kita untuk boleh bersekutu. Itu yang pertama Dot Inang, beri tugas tadi, dan itu adalah tugas kita. Yang kedua, tugas kita adalah disebutkan orang Kristen yang senantiasa bersaksi
Baiklah kesaksian itu menjadi gaya hidup setiap orang yang percaya di dalam kehidupannya, dimanapun itu. Apakah kita di kantor, apakah kita di tengah-tengah lingkungan kita, apakah kita bersama dengan saudara-saudara kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan yang satu gereja. Jadikanlah kesaksian itu menjadi gaya hidup. Lihatlah orang Kristen perdana itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, orang muda dan remaja. Apa itu? Dimanapun dan kapanpun itu menjadi ruang tempat untuk bersaksi, tidak melihat situasi dan kondisinya. Bahasa roh. Lihat Simon Petrus, Yohanes ditangkap, tapi tidak membuat mereka menjadi ciut imannya untuk boleh bersaksi. Lihat Paulus, tidak menjadi ciut imannya bersaksi, bahkan di tengah-tengah penjara itu juga menjadi momen bagi mereka untuk boleh bersaksi. Sehingga bukan tempat kita yang sangat menentukan, tetapi iman kita yang menentukan, Bapak Ibu, untuk boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadikan kehidupan kita menjadi saksi. Apakah di tempat kita kuliah, apakah di tempat kita studi, dan sebagainya, Bapak Ibu. Sudah sampai nomor 2 tadi? Lanjut ke nomor 3. Sudah orang Kristen yang senantiasa bersaksi ya, masih itu? Oke, lanjut yang berikutnya. Bapak Ibu, tengok dope raputo nade. Dangi? Ama, ina, kemudian lansia. Nalauhi ta? Marjombang. Dangi? Nalauhi ta? Papungo nakalak batak desan. Itu bagian dari kesaksian juga. Barek kamu adong do halat na gabi marpugo salani lao parsidohot bersaksi. Marpugo salani bensinna, marpugo salani tolna. Dangadok ya na gabi mengeluh tuau. Amang padita gabi habis do hepekku. Dakya dong, ali gabi gotong royong do. Nasada onna. Bapak Ibu, apakah cukup hanya dengan satu itu, atau kita bercita-cita untuk yang lain? Gue pikir ngamol songonna mulai suasana normal life ade, dan juga sudah ada vaksin. Itu artinya kita diajak untuk boleh melanjutkan tugas itu ke tempat yang lain lagi. Taksai hola syada, tetapi kita berlanjut lagi, terpanggil. Wah, rade do itamang do tinang do dapo sebulung. Bah, seorang mengalusi, berarti nggak pikir. Mau berpikir corona bah, tahu udah bele, mulu sana berpikir, baru notehe. Enak musik nggak gabi susah dengi. Ala yakin doa udang dak songoni te, pola pikir kita. Tapi lihatlah menjadi sebuah panggilan dalam kehidupan kita. Betapa senangnya, betapa sukacitanya di tengah-tengah kehidupan kita kalau kita masih dipakai oleh Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita untuk boleh menjadi saksinya, menyaksikan pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita supaya orang lain boleh menjadi terberkati, menjadi bersukacita, menjadi bergembira. Tugas yang ketiga, Bapak Ibu, adalah berdiakoni, melayani. Ini disebutkan jelas sekali di pasal 34 dan 35, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Bagian ini jelas sekali mengatakan bahwa alasan mereka menjual barang-barang pribadi mereka adalah
karena mereka menyaksikan teman-teman satu persekutuannya sedang mengalami kesusahan, sedang menghadapi krisis, sedang mengalami kesulitan, sehingga mereka tidak tutup mata Bapak Ibu, tetapi mereka membuka mata, kemudian mereka mengulurkan tangan mereka, peduli dengan satu dengan yang lain. Ada kemungkinan katanya Bapak Ibu dan saudara-saudara, menurut penafsir, mengapa ini terjadi? Ini terjadi, kita bisa bayangkan sama seperti no mention pada waktu itu ketika di hadir tanah Batak, kemudian ada orang-orang yang menjadi Kristen, kemudian mereka dibuang dari keluarganya, tidak diakui lagi bagian dari keluarga. Jadi ada penafsir menukon, jangan-jangan itu terjadi pada waktu itu, sehingga mereka tidak lagi dipedulikan oleh keluarga, mereka dikucilkan dari keluarganya, mereka tidak dibutuhi lagi kebutuhannya, dan kemudian orang-orang Kristen sesama pengikut Kristus itu bersolider satu dengan yang lain. Bahkan ada yang pernah mengatakan ketika mereka berusaha sebagai lapatan mulai 33 Bang Dotinang ala diboto do ai tokone Kristen doan ini pengikutan Kristus dang lau betu sih orang yang membenci orang-orang pengikut Kristus itu. Baik kok kita maju mula pola sampai songoni. Kesusahan sesamanya membuka hati mereka, itu menunjukkan kepekaan mereka, itu menunjukkan kepedulian mereka, itu menunjukkan betapa tanggapnya mereka, betapa telinganya diberikan kepada sesamanya yang benar-benar menderita dan benar-benar kesulitan. Dang na pura-pura menderita mang dot inang ate, dang na pura-pura kesusahan, ayen waeng gudang do songoni dangi, dang susah nyan, ale di dok do susah, dang mengalami kesulitan, tetapi didok mengalami kesulitan. Saya morong-orong, ale martabba jebuna dangi, saya morong-orong, ale gati mobilna, aku haro nang naroha. Saya morong-orong, ale tebbe wartana. Ujui dok arong narikot di huria, saya holana hebeng gereja, namun kan? Hanya persoalan nah. Karena dia tidak memahami dengan baik bahwa apa yang dia terima itu berasal dari Tuhan di dalam hidupnya. Demikian luar biasanya solidaritas yang terbangun di kalangan jemaat perdana, jemaat mula-mula yang pada waktu itu. Karena sesungguhnya Bapak Ibu memberi itu mulai dari apa yang kita miliki, bukan dari apa yang tidak kita miliki Bapak Ibu. Melo dipangido Tuhani ala memang arong do dihitamang do tinang. Itu teh, amin. Ala dong do dihita. Tuhan memberi, Tuhan meminta kita karena ada pada kita, bukan yang tidak ada pada kita. Dan itu adalah merupakan modal terbesar yang diberikan Allah dalam kehidupan kita. Yaitu apa? Ya mungkin harta, mungkin tenaga bisa, mungkin pikiran, mungkin uang, atau mungkin yang lain juga. Lihatlah seperti halnya si Yusuf yang disebutkan tadi di ayat 36 sampai 37. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang dari Lewi dan dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Adong do di bana, aledang makulit di bana mang do tinang. Dan tidak pernah diberitakan. Akhirnya gabe si Yusuf menjadi marpogos. Ala diliani banai, menjadi miskin, menjadi habis. Tidak, tetapi merasa bersuka cita. Yusuf menunjukkan karakter, Yusuf yang disebut Barnabas tadi menunjukkan karakter menjadi jemaat yang hidup. Itu contoh, itu model. Apakah dia? Dia sebagai jemaat yang rindu bersekutu, rindu bersaksi, tapi juga rindu yang melayani. Ketiga hal itu dia hidupi di dalam kehidupannya, dan itu merupakan satu kesatuan di dalam kehidupan keberimanan kita dan kekristenan kita, Bapak Ibu dan saudara-saudara.
Itu yang bisa kita lihat dari pola, model, dan jemaat kehidupan mula-mula, termasuk di dalamnya adalah apa yang dilakukan oleh Yusuf dan yang disebut dengan Barnabas yang ada di dalam nats ini. Disebutkan tadi bahwa dikatakan ayat 35, kemudian mereka meletakkan persembahan itu di kaki rasul-rasul untuk dibagi-bagikan yang memerlukan, yang membutuhkan, bukan untuk keperluan pribadi, bukan untuk keperluan daripada rasul-rasul itu sendiri, bukan untuk dungi di dogma 3% madihami tangadong di dok songoni. Rasul-rasul memegang teguh kepercayaan yang dipercayakan jemaat mula-mula. Dia dikelola dengan baik, dia dipergunakan dengan baik, dia disalurkan dengan baik. Para rasul-rasul, orang yang percaya, mengatur demi kebaikan orang lain, bukan demi diri sendiri, apalagi untuk memperkaya diri sendiri. Dangadong model seperti itu dari para rasul-rasul, tetapi mereka menyalurkan, mereka mengaturnya, mereka menyampaikannya kepada orang-orang yang memerlukan dan yang membutuhkan. Karena itu Bapak Ibu, bagaimana kita di tengah-tengah kehidupan kita terpanggil untuk boleh menghidupinya dengan baik. Saya teringat akan seorang nasihat Amata Pardita D.L. Moody, pengkhotbah abad ke-19. Dia katakan seperti ini, lakukan semua kebaikan yang Anda bisa pada semua orang yang Anda bisa, dengan cara yang Anda bisa, selama yang Anda bisa. Luar biasa Mang Dotinang. Kalau kita bisa menghidupi seperti apa yang dilakukan oleh Amata Pardita D.L. Moody ini, dia mengatakan lakukanlah semua kebaikan yang Anda bisa. Apa yang kita bisa? Lakukan terus yang baik. Unang naroa, pasiding naroa, pasiding akan jelek, tinggalkan yang jelek. Kemudian disebutkan pada semua orang yang Anda bisa, kepada semua. Kemudian apa disebutkan? Dengan cara yang kita bisa. Ketika kita bisa melakukan yang ini, lakukan itu. Ketika kita melakukan yang bisa yang ini, lakukan yang ini. Ketika kita lakukan cara yang ini, buat yang ini. Kemudian kepada semua orang yang kita bisa, yang bisa kita lakukan, terlebih yang juga yang tidak kita kenal. Dan selama yang Anda bisa, selama yang bisa kita buat. Kemarin ada satu acara yang digelar menyangkut tentang kembali Bapak Ibu pergumulan besar HKBP, menyangkut tentang dana pensiun HKBP. Kemudian termasuk hadir di si Amata Luhut Panjaitan, kemudian Menkumham Nanwaing, si Amata Silauli, dia hadir di situ. Dan dalam beberapa jam terkumpul 5,2 M. 5,2 M. Nah, jadi di dok, ketika Amata Lauli Menkumham memberikan kata sambutan, dia mengatakan kita sudah berhutang kepada HKBP, termasuk Amata Luhut. Tetapi masa iya HKBP sedang mengalami kesulitan, maka kemudian kita cuci tangan, kita tidak peduli, maka kita mengabaikannya, katanya. Kan tidak mungkin, tidak benar. Saat ini sedang dibutuhkan kesatuan. Dan dia mengatakan kepada Opui Purus yang sekarang luar biasa Opui, dengan gerakan Rp1.000 akhirnya bisa sekian M bisa terkumpul. Rp1.000 per hari ini, bisa sekian M terkumpul. Kekuatan yang dahsyat dan luar biasa, bukan persoalan besar dan kecilnya. Ini menjadi ajakan bagi kita dalam kehidupan kita, bahwa ternyata Tuhan bisa menggerakkan orang-orang yang bisa merasakan berkat dan sukacita dalam kehidupannya, kemudian dia bisa memberi. Dan itu juga yang terjadi, yang akan kita kumpulkan nanti Bapak Ibu dan saudara-saudara, yaitu saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur yang terkena bencana. Tentu ada kesusahan besar di dalamnya juga Bapak Ibu.
Kemudian kita diajak untuk boleh ikut serta. Sutungga biarung tadokon, aisi harona sini. Sutungga biarung mandokon, sorong na tinada di si. Apa yang mata del muri nakin mengatakan pada semua orang yang Anda bisa, termasuk dengan orang yang tidak kita kenal. Aidak tatadda. Isi di sanan. Tetapi kita mau diminta, kita mau diajak untuk boleh mengoptimalkan kebaikan yang bisa kita lakukan dan kerjakan. Ketika di dalam kehidupan kita, di dalam mindset kita, di dalam diri kita, di dalam pikiran kita sudah terpatri untuk terus melakukan kebaikan, baik kebaikan yang kecil, kebaikan yang sederhana, justru kita akan merasa rugi ketika kita tidak melakukannya di tengah-tengah kehidupan kita. Tapi biasakan terus, apalagi seperti yang saya sebutkan beberapa minggu yang lalu, bukan hanya berbuat yang baik, tetapi berbuat yang terbaik. Amang dot inang, amin. Berbuat yang terbaik, tidak hanya yang baik, berbuat yang terbaik. Mari kita optimalkan segala berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kemudian kita pergunakan juga, kita lakukan juga untuk boleh melakukan yang terbaik di dalamnya, termasuk amang dot inang nanti tahu rupi mah ade walau kotak dana pensiun ngadong di jolo songone dok nyopui baboi dulu bi bahasa dia mah nataro jarni rohatta lagu tunggodang situtu ya. Mari kita menyanyikan bersama-sama amang dot inang. 672. Oh, dari sana. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang kasih Kristus, orang yang mengenali jelas kekristenannya dalam hidupnya, dalam dirinya, lagu ini akan hidup bahwa tunggodang situtu ulon muatong. Ada banyak tugas, tanggung jawab. Tetapi kalau kekristenannya, imannya sudah tumpul, dang dibereng be, gudangi tugasi, gudangi ulauni, gudangi tanggung jawabi kepada siapapun kita selama kita diberikan Tuhan napas kehidupan di dalam kehidupan kita. Mari lihat kesempatan dan peluang terus, jadikan setiap hari menjadi kesempatan untuk boleh melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan di dalam kehidupan ta. Tidak ada dong betikina marna lebatahe. Tidak ada waktunya bagi kita amang dot inang dan apo sebulung untuk berleha-leha, tetapi bergegas marlojong mahita, berlari untuk menunjukkan kedewasaan iman kita, kedewasaan keyakinan kita, dan sadar akan panggilan tugas kita, kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Jangan tunggu besok, jangan tunggu haduan, jangan tunggu minggu depan, jangan tunggu di hari yang akan datang. Karena apa Bapak Ibu? Karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tak pola ikon ibereng dongan do tak kanasing taung mau lihat mai mulu gabi contoh gabi teladan ale mulu dang dicontoh kanasing tak pola mang do tinang tak pola
Justru nang dohonota orang yang tidak mau melakukan kebaikan dalamnya, dia rugi dari sudut imannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tapi orang yang menghidupi imannya terus menerus akan terpacu terus untuk boleh melakukan kebaikan dan bahkan yang memberikan terbaik seperti jemaat mula-mula. Jadilah jemaat yang rindu bersekutu. Jadilah jemaat yang rindu bersaksi. Jadilah jemaat juga yang rindu untuk boleh berdiakonia, melayani. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini, di minggu ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami keteladanan yang begitu luar biasa dari kehidupan jemaat mula-mula. Kehidupan persekutuan mereka ya Tuhan yang begitu luar biasa. Kesehatian mereka yang begitu hebat. Walau mereka diteror, diintimidasi, tetapi tidak mengurangi semangat persekutuan mereka. Kehidupan kesaksian mereka ya Tuhan, yang terus memberitakan Injil firman Tuhan. Walau mereka diteror, tetapi itu tidak membuat nyali mereka, iman mereka menjadi ciut. Dan kehidupan pelayanan mereka, kepekaan mereka, kepedulian mereka ya Tuhan, terhadap satu dengan yang lain. Bangunlah dalam diri kami Tuhan, supaya ketiga hal tritugas itu hidup di dalam hati kami, dalam diri kami sebagai pengikut-Mu. Tolong kami, bantu kami Tuhan, supaya kami boleh benar-benar menjadi jemaat yang rindu bersekutu, yang rindu bersaksi, yang rindu untuk melayani. Apa yang bisa kami lakukan, apa yang bisa kami kerjakan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu, mulai dari yang kecil, anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina, lansia Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, supaya kehidupan seluruh jemaat-Mu boleh menjadi sebuah kesaksian yang hidup bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Di keluargakah, di tempat kami menuntut ilmu, di tempat kami bekerja, di lingkungan kami, di tengah-tengah keluarga kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu yang sakit juga, yang di rumah ya Tuhan. Biar Tuhan yang melawat, Tuhan yang bekerja, meneguhkan, menguatkan iman mereka, sehingga mereka boleh tetap kuat, boleh tetap semangat. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu yang bersuka cita yang berulang tahun dalam minggu ini. Semuanya ini adalah berasal dari Engkau ya Tuhan. Berkatilah mereka di tengah-tengah sukacita mereka ya Tuhan, agar mereka senantiasa boleh bergembira, boleh bersukacita, mengenali berkat-Mu itu, kemudian boleh menjadi berkat bagi orang lain. Engkau saja yang menambahkan umur yang panjang. Kau saja memberkati setiap keluarga Tuhan, yang boleh Tuhan berkati dengan masih boleh hidup bersama, boleh bersekutu bersama di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.